Namo Buddhaya, teman-teman semuanya. Perkenalkan diri saya, Johan, Magister Pasca Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha, STAB Nalanda. Izinkan saya hari ini untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya mengenai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan, di mana menurut Edward III bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi orang-orang yang dipengaruhinya. Yang mana ada beberapa faktor penentu kebijakan, antara lain komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dengan harapan bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program yang sudah ditetapkan. Ini sangat penting. Asumsinya, semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya. Kemudian faktor penentu yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas pengetahuan, karakter, dan keterampilan maupun kuantitas implementer. Dapat juga melingkupi seluruh kelompok sasaran. Nah, kecukupan sumber daya finansial juga memperlihatkan kecukupan modal investasi atas kebijakan yang diambil. Keduanya ini harus saling mendukung dan menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Contohnya, kebijakan menjadi guru profesional minimal pendidikan S1. Tentu perlu didukung dengan tunjangan sertifikasi. Sangat riskan dan beresiko jika kebijakan tanpa kehandalan implementer akan menghasilkan kebijakan yang kurang energi, berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial berkontribusi menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya finansial, mustahil program akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Faktor yang ketiga adalah disposisi, di mana disposisi ini adalah sikap pelaksana, merupakan komitmen implementer dalam mewujudkan kebijakan. Karakteristik sikap pelaksana menempel erat pada implementer kebijakan berupa kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementer yang memiliki komitmen tinggi, jujur, dan berintegritas tinggi senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program kebijakan, di mana kejujuran mengarahkan implementer untuk tetap berada dalam arus program yang telah ditetapkan dalam guideline kebijakan. Komitmen dan kejujuran yang tinggi dari implementer cenderung membawa pada suasana yang senantiasa antusias dalam melaksanakan tahapan kebijakan secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementer dan analis kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya serta kepedulian kelompok sasaran terhadap implementer dalam program dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah struktur birokrasi.
Di mana struktur birokrasi yang baik menjadi penting dalam implementasi kebijakan pendidikan karena aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting. Pertama, mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Kedua, mekanisme implementasi program ditetapkan melalui Standard Operating Procedure atau SOP yang ada di dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencakup kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh siapa. Oleh karena itu, akan menjadi acuan dalam bekerja bagi implementer. Sedangkan, struktur organisasi pelaksana pun sejauh ini menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana justru harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Struktur organisasi yang baik juga mencerminkan pembagian kerja dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan. Sehingga alur koordinasi dan komunikasi terlihat dan terjadi dengan jelas, terhindar dari salah sangka dan salah pemahaman. Uraian-uraian berbagai faktor model yang mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Nah, semuanya perlu bersinergi satu sama lainnya. Misalnya, implementer yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan markup dan korupsi atas dana implementasi kebijakan dan program kerja, tidak akan bisa berjalan optimal. Begitu juga watak implementer yang kurang demokratis tentu mempengaruhi proses komunikasi, iklim kerja, dan dengan kelompok sasarannya. Nah, di sini ada gambarannya di mana keterkaitan faktor-faktor penentu, yang mana dalam garis warna biru yang tanda satu arah, itu adalah berarti ada hubungan langsung mempengaruhi terhadap implementasi. Sedangkan yang tanda panah dua arah itu berarti dampak tidak langsung pada implementasi. Baik, kita lanjutkan dengan pemahaman hal-hal yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Dan ini pertama adalah logika yang dipakai. Di mana logika yang digunakan dalam suatu kebijakan, yakni sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan, bagaimana hubungan logika antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan, sasaran yang ditetapkan. Yang kedua adalah hakikat kerjasama. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan apakah semua pihak terlibat dalam kerja suatu assembling produktif. Dan ketiga adalah sumber daya. Keterkaitan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan komitmennya untuk mengelola pelaksanaannya. Nah, kemudian tentunya kita perlu juga memahami faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan kebijakan. Yaitu, pertama, tiadanya hambatan eksternal. Yang kedua, tersedianya sumber daya resources yang memadai. Yang ketiga adalah kebijakan pendidikan yang bagus. Yang keempat adalah hubungan ketergantungan yang minimum. Yang kelima adalah adanya kesepahaman. Yang keenam adalah kesepakatan terhadap tujuan pendidikan. Yang ketujuh, tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat. Yang kedelapan, komunikasi dan koordinasi yang lancar. Yang kesembilan, adanya dukungan otoritas. Nah, kegagalan dari implementasi disebabkan beberapa hal. Pertama, tidak bisa diimplementasi. Kedua, unsuccessful implementation. Penyebab kegagalan kebijakan ini adalah bad policy, bad implementation, dan bad luck. Ya, bad policy berarti perumusannya asal-asalan, kondisi dan dukungan internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan. Bad implementation, pelaksana tak memahami petunjuk pelaksanaan juklak, sehingga terjadi implementation gap dan sebagainya. Hal-hal yang penting dalam interaksi tahapan pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan adalah poin pertama, formulasi tujuan kebijakan harus jelas
Yang kedua adalah dana pendukung tersedia secara proporsional. Tanpa ada dana, mustahil kebijakan dapat terrealisir. Faktor penyebab implementasi tidak berjalan dengan baik datang dari faktor organisasi, karena ada terjadi persepsi yang berbeda, berbenturan kepentingan yang berlainan, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Solusinya apa? Solusinya perlu koordinasi dan ketaatan. Ya, compliance organisasi di bawah pada instansi yang lebih tinggi. Faktor politik, legalisasi tentang isu yang masih kabur sebagai akibat dan tujuan yang belum jelas. Dan loring. Solusinya apa? Para analis kebijakan pendidikan perlu menghindari hal seperti ini. Oke, baik. Jadi sampai di sini. Terima kasih uraian dan sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Namo Buddhaya.